Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam rahmatal lil alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat hati agar tetap tenang menjalani kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan dan ujian. Dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan permasalahan, kita seringkali merasa tidak tenang dan gundah gulana. Namun, ada satu hal yang dapat membantu kita untuk tetap tenang dan seimbang dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan merawat hati kita. Hati adalah pusat dari segala perasaan dan emosi kita. Jika hati kita bersih dan tenang, maka kita akan dapat menghadapi berbagai macam tantangan dengan lebih mudah dan bijak. Namun, jika hati kita dipenuhi dengan perasaan negatif seperti kesedihan, kemarahan, dan kebencian, maka kita akan merasa tidak tenang dan sulit untuk menghadapi permasalahan. Satu harapan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah ketenangan jiwa, lebih-lebih hati sebagai komponen paling penting pada diri manusia. Hidup kadang misteri. Kita tidak mesti tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Begitu juga dengan ujian yang akan menimpa kepada kita. Di sini kita dituntut untuk memastikan hati kita tetap lapang, tenang dalam menjalani kehidupan ini. Meski kadang tidak mudah, tapi melatih adalah sikap yang paling bijaksana. Ada beberapa cara agar hati kita diberikan kelapangan atau ketenangan dalam mengarungi hidup di dunia ini. Harapannya adalah agar ridho Allah selalu berpihak, baik di dunia, lebih-lebih kelak di hari akhir. Di antara cara untuk menumbuhkan ketenangan hati yaitu menghiasi jiwa dan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Dia kehendaki. Dengan zikir, hidup ini juga bisa selalu terkontrol. Tetap berada di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Kalaupun ada kehendak untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka kehendak itu dapat dikalahkan dengan zikir. Ingat bahwa dalam maksiat ada konsekuensi besar yang harus diterima, berupa balasan atau siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir atau mengingat Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam. Mulai dari menggunakan lisan, hati, maupun dengan keduanya. Baik secara jahar atau suara keras maupun secara sir atau suara pelan. Hendaknya kita juga berzikir dalam situasi apapun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa zikir akan memberikan ketenangan untuk hati seseorang. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya, hati kita senantiasa akan diberikan ketenangan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang taat akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat ini adalah salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya yang taat, Allah akan memberikan ketentraman dalam hatinya. Masalah-masalah yang dihadapi akan cepat terurai. Bahkan dia akan dilimpahi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Quran Surah Al-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Hal lain yang bisa memberikan ketenangan pada hati kita adalah ikhtiar untuk selalu memperdalam ilmu. Terbersih oleh kita, bahwa kadang hati kita kian lapang dan menenangkan saat mendapatkan pencerahan dari kiai atau ulama yang memiliki luas atas masalah-masalah yang kita hadapi. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu. Ilmu akan membuka tabir pikiran, mencerahkan hati yang tertutupi oleh kebodohan. Karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa memanfaatkan sisa usia dan kesempatan ini untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Cara lain yang juga dapat menenangkan hati yaitu selalu memberikan pertolongan kepada sesama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka akan ditolong oleh Allah. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Pada umumnya, seseorang akan merasa senang hatinya bila dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan. Apalagi ada janji Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan juga terhadap orang-orang yang suka menolong. Pun demikian Allah juga akan selalu memberikan jalan keluar atas berbagai problem di hari akhir kelak. Terakhir, yang dapat kita lakukan untuk menjadikan hati ini selalu tenang adalah bertobat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti punya dosa dan kesalahan.
Ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq, ayat 2-3. Syahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.